Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Miss Hani, selaku dosen pemangku mata kuliah akuntansi dasar 1, dan teman-teman, kami dari kelompok Chapter 5 mengenai Accounting for Merchandise Operation akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, saya Faiza Ismi Mujahidah dengan NIM 2022-80143 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Asadela Dewi Muzalifah Sumantri dengan NIM 2023-703. Kenalkan, nama saya Lili Zahra Alia dengan NIM 2023-303. Perkenalkan, nama saya Mutiara Itu Nufus dengan NIM 2023-752. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Ara. Oke, baik. Ini sebelumnya aku mau ngejelasin dulu tentang merchandise. Merchandising ini adalah suatu aktivitas transaksional atau transaksi yang terlibat dalam menjalankan bisnis merchandising, termasuk pembelian barang, penjualan produk, pengumpulan pembayaran, dan pengumpulan pembayaran vendor lainnya. Next. Di sini ada perhitungan dari laba kotor atau gross profit. Laba kotor ini tuh di sini kayak rumusnya ini sales revenue dikurang cost of goods sold sama dengan gross profit-nya. Terus kalau laba bersihnya ini bisa disebut dengan net income ya. Next. Oke, perusahaan dagang yang memiliki dua kategori. Yang pertama ada cost of goods sold atau COGS, yaitu adalah total biaya persediaan barang dagang yang terjual selama periode akuntansi. Yang kedua ada operating expense, yaitu berbagai macam biaya operasional perusahaan seperti beban gaji karyawan, beban utilities, dan beban sewa, serta beban iklan. Di sini ada contoh perpetual, comparison of entries, perpetual versus periodik. Transaksi pertama tanggal 4 Mei, di mana purchase of merchandise on credit, perpetual inventory sistemnya, nama akunnya ada inventory pada account payable sebesar 3.800. Untuk periodik, ada purchase pada account payable 3.800. Untuk 6 Mei, freight cost on purchase, nama akunnya ada inventory pada cash sebesar 150 dan freight in, biaya masuk pada cash 150. Untuk yang 8 Mei, purchase return and allowance, akunnya ada accounts payable 300 dan pada inventory di kredit 300. Untuk periodiknya, account payable di debit dan purchase return and allowance di kredit sebesar 300. Untuk 14 Mei, payment on account with a discount, di mana debitnya ada accounts payable sebesar 3.500 dan cash kredit 3.430 dan inventory 70 diskonnya. Jika periodic inventory system, accounts payable-nya di debit 3.500 dan cash-nya di kredit sebesar 3.430 dan purchase diskonnya adalah 70. Selanjutnya dibacakan teman saya. Ini ada contoh penjualan di tanggal 4 Mei kredit. Awalnya payable pada sales revenue 3.800 dan kreditnya sama revenue 3.800. Ada cost of goods sold pada inventory 100, jadi kreditnya no entry. Di tanggal 8 itu ya sekarang sales revenue pada accounts payable 300, inventory pada cost of goods sold 140. Di periodiknya itu dia sales revenue dan NT. Tanggal 14 30, sales diskonnya 70 dan
receivable-nya 3.500. Jika debitnya tetap sama, jurnalnya itu ada cash, sales diskon pada akun receivable, dan nominalnya tetap sama. Ada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Pendapatan dari jual barang dagang, contohnya toko baju, sales revenue, cost of goods sold, gross profit, expense, net income. Pendapatan dari memberikan jasa atau service revenue, contohnya ojek online. Service revenue, expense, net income. Next. Selanjutnya dibaca oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada cara menghitung cost of goods sold. Yang pertama, beginning inventory, persediaan awal, di cost of goods sold, purchase, nilai barang yang dibeli ditambah cost of goods sold available. Habis itu dikurang ending inventory, persediaan akhir atau persediaan barang yang belum terjual, hasilnya baru cost of goods sold. Cara cepatnya itu beginning inventory ditambah purchase dikurang ending inventory sama dengan cost of goods sold. Next. Freight cost. Pembeli bayar ongkos angkut hanya jika ketentuannya adalah FOB shipping point. Biaya angkut dikeluarkan oleh penjual, freight cost merupakan operating expense. Ketentuan angkutan dinyatakan FOB shipping point atau FOB destination point. Oke, apakah ada pertanyaan? Boleh ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan melanjutkan soal merchandising transition, di mana di sini ada Disney CO adalah perusahaan yang menjual barang dagang secara grosir dan mencatat seluruh transaksi persediaannya menggunakan metode perpetual. Berikut adalah bagian transaksi Disney CO selama bulan Desember 2019. Dan disuruh buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di situ kan ada soal tanggal 1 Desember membeli 300 unit barang dagang dengan harga $30 per unitnya dari PT Aladin CEO dengan syarat 2% bunganya FOB shipping point-nya. Ongkos angkutnya sebesar $100 dibayar secara tunai. Jadi itu kan karena dia membeli berarti shipping point dong. 300 dikali 30 itu berarti berapa? 9.000 loh. Ya kan? 9.000 ya. Berarti karena dia dikali 30 jadi hasil 9.000. Karena ada ongkos angkutnya, itu jurnalnya berarti inventory pada accounts payable. Bener kan? 9.000. Nah, di situ karena ada ongkos angkutnya itu berapa tadi? 100 kan? Nah, jurnalnya itu inventory pada cash. Terus, soal nomor 2, 3 Desember membeli 200 unit barang dengan harga membeli 200 unit barang dagang secara tunai dengan harga 6.200 dari Frozen Corps FOB Destination Point. Ongkos angkutnya sebesar $80 dibayarkan tunai. Berarti itu langsung aja inventory pada cash itu 6.200. Tanggal 4 Desember itu mengembalikan 20 unit barang dagang kepada Frozen Corp karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Nah, kan di situ dia mengembalikan 20 unit barang kepada Frozen Corp. Berarti di mana nih? Di PT 3 Desember ya? Berarti 6.200 itu dibagi 200. Kan hasilnya 31. Nah, 31 ini dikali 20 unit. Jadi hasilnya 620 cash pada inventory. Yang terakhir tanggal 7 Desember menjual 250 unit barang dagang kepada Mulan CO dengan harga jual $40 per unitnya dan harga pokok $8.000. Syarat kreditnya 1/10 FOB Destination Point. Ongkos angkutnya sebesar $100 dibayar secara tunai. Berarti 250 dikali 40 itu kan 10.000 untuk account receivable-nya pada sales revenue dong.
Account receivable pada sales revenue-nya itu 10.000. Terus karena di situ dia ada harga pokok, berarti kan cost of goods sold ya pada inventory sebesar 8.000. Terus karena di sini juga dia sistemnya FOB destination point, berarti dia makainya fake out pada cash sebesar 100. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kita lanjut ke soal nomor 8 Desember. Mulan CO mengembalikan 50 unit barang yang dibelinya karena tidak sesuai dengan pesanan. Jadi, awalnya itu kita itu menjual barang karena barang itu dikembalikan. Nah, maka kita tulis sales return and allowance sebesar 2.000. Karena 50 dikali 40 50 dikali 40, kreditnya ada akun receivable. Karena ini metodenya perpetual, maka inventory yang sudah dihapus, maka akan dikembalikan atau dimunculkan kembali di debit sebesar 1.600. Jadi sales return-nya 2.000, pada akun receivable-nya 2.000, dan persediaan barang dagangnya 1.600, cost of goods sold 1.600. Selanjutnya, 10 Desember melunasi hutang kepada Aladin CO. Nah, karena di sini itu melunasi hutang Aladin CO itu debitnya ada di akun payable sebesar 9.000, maka seperti jurnal 1 Desember masih dalam masa diskon. Nah, karena dia itu masih dalam masa diskon, jadi pendapatannya itu diskonnya sebesar 2%. 8 Desember 2%. 2% dalam account payable totalnya itu adalah 180. Karena kita itu membayarkan hutang, jadi kita itu mengeluarkan cash, selisihnya adalah 8.820. Jadi, jurnalnya account payable sebesar 9.000 dan inventory-nya dikredit sebesar 180 dan dibayar secara tunai 8.820. Untuk 11 Desember, 11 Desember itu adalah salah satu pelanggan perusahaan dinyatakan pilot dan perusahaan itu menghapus piutangnya sebesar 3.000. Sehingga nama akunnya adalah allowance for the doubtful account pada akun receivable sebesar 3.000. Pada tanggal 14 Desember, membeli 400 unit barang dagang dengan harga 12.800 dari Dumbo CO. Syaratnya adalah 2/10N45 FOB shipping point. Ongkos angkut itu sebesar $120 dibayar tunai. Karena ini FOB shipping point, karena membeli inventorinya itu kan bertambah sebesar 12.800. Nah, membayar ongkos angkutnya itu karena ini metodenya adalah perpetual, sehingga ongkosnya itu diangkut, inventorinya dibayar secara tunai. Jadi, 14 Desember, nama akunnya adalah inventory sebesar 12.800 pada akun payable di kredit sebesar 12.800. Nah, inventory sebesar 120 dan pada cash sebesar 120. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada tanggal 15 Desember, yaitu melakukan return 30 unit barang dagang kepada Dumboko. Nah, sebelumnya Dumboko ini ada di tanggal 14 Desember. 12, jadi 12.800 dibagi sama 400, hasil 400 unit itu hasilnya 32. Terus 32 ini dikali sama 30. 30 itu
dari return barangnya. Jadi hasilnya itu 960. Itu angkanya. Dan untuk jurnalnya, karena ngebalikin, kan tanggal 14 kan inventory pada accounts payable. Nah, itu tinggal dibalik aja. Jadi accounts payable pada inventory dengan hasilnya 960. Nah, selanjutnya di sini ada tanggal 17 Desember. Menerima pelunasan Mulanco atas transaksi penjualan tanggal 7 Desember 2019. Nah, jadi kan di situ ada syarat kredit 1/10 ya. Nah, kalau kita hitung di tanggal 17 Desember ini masih dalam waktu diskonnya. Jadi di 17 Desember ini kita masih ada diskon. Jadi 8.000 dikali 1% sama dengan 80. Nah, karena apa? Karena kita dapat diskon, berarti kan diskonnya itu 80 ya. Berarti 8.000 dikurang 80, hasilnya 7920. Nah, ke jurnalnya, jadi kita jurnalnya cash sales diskon pada akun receivable. Cashnya kita dapat 7920, hasil dari 8.000 dikurang 80, terus sales diskonnya 80, akun receivable 8.000. Sekarang tanggal 19 Desember. Menjual 300 unit barang dagang kepada Malvinshen Co. dengan harga jual 12.600 dan harga pokok 10.100, syarat kredit 1/10 FOB shipping point. Nah, kita langsung ke jurnalnya. Akunnya itu akun receivable pada sales revenue dengan nominal 12.600 dari harga jual. Terus karena ada harga pokoknya, jadinya ada jurnalnya lagi yaitu cost of goods sold pada inventory dengan harga 10.100 diambil dari harga pokoknya. Sekarang tanggal 22 Desember. Pelanggan yang piutangnya telah dihapus pada tanggal 11 Desember 2019 bersedia melunasi piutangnya sebanyak 40% dan pelunasannya langsung diterima. Nah, tanggal 11 Desember itu kan pelanggan udah dihapus ya. Ternyata tanggal 22 Desember pelanggan bisa lunasin 40%-nya. Jadi, 3.000 itu dikali sama 40%. Hasilnya itu kan 1.200. Nah, balik ke jurnalnya. Berarti akunnya itu akun receivable pada allowance for doubtful account. Seharga 1.200. Terus karena di sini pengen ngebalikin jurnal penghapusannya, jadi akunnya itu cash pada akun receivable dengan harga 1.200 juga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tanggal 27 Desember itu dia melunasi seluruh hutang kepada Dumbo. Nah, kita selesai di tanggal si Dumbonya. Dia ada di tanggal 14 ya. 14 sama di tanggal 15. Di situ kan dia di tanggal 14-nya dia membeli 400 unit. Tapi di tanggal 15-nya itu ya ada returnya. Coba deh di jawabannya di tanggal 14. Ini 12.800. Tanggal 15-nya oke retur. Jadi
12.800. Itu jawabannya 11.800. Akunnya akun payable pada cash. Sekarang di tanggal 29 Desember itu soalnya dia diminta menerima seluruh pelunasan dari Malaysian. Tapi ini di tanggal berapa dia? Dia ada di tanggal 19. 19 itu 19 itu kan jurnalnya itu cash, sales diskon, ada akun receivable. Itu ada di tanggal 19. Itu udah ketemu nih akun receivable-nya. Akun receivable-nya itu 12.600. Akun receivable-nya. Nah, kita lihat lagi ke soal. Di tanggal 19-nya dia ada lagi syarat kreditnya 1/10. Berarti persen. Itu kan dari 19 Desember ke 27 masih termasuk. Berarti jadinya 12.600 dikali 1 dikali 1%. Itu 126 buat si sales diskonnya. Nah, udah di debit. Sales diskon tuh di debit. Sales diskonnya. Nanti revisi itunya aja kalau. Nah, tinggal sisi ini 12.600 dikurang 26 itu 12.474. Dan yang terakhir di tanggal 31 Desember. Dia melakukan pencadangan piutang tak tertagih bulan Desember 2019 sebesar 5% dari saldo akhir piutang sebesar 70.000. Diketahui saldo allowance akunnya Nah, bilang ya saldo akhir bulan Novembernya 2.300 itu buat kita bikin T akunnya nih, berarti si beginningnya itu tuh yang di afda T akunnya. Nah, beginningnya itu 2.300. Terus kan dikasih soal lagi dia Desember cadangin 5%, 70.000 berarti 3.500 buat si endingnya. Endingnya 3.500. Nah, kita lihat lagi nih di tanggal berapa yang ada afdanya. Ada di tanggal 11. 11 tuh, no allowance for the full accounts. Dia kan di debit, berarti kita taruh di akunnya juga di debit 3.000. Terus sekarang di tanggal 22. Tanggal 22 tuh ada allowance for the full accounts 1.200 dia ditaruhnya di kredit. Udah taruh tuh di akunnya 1.200. Nah, kita kan mau tahu nih biar si endingnya itu 3.500. Sedangkan di situ masih ada 2.300, ada 3.000, ada 1.200. Berarti kan kita selisih 2.300. Kurang 1.200. Pada awal store, Sekian terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok
chapter 5 undur diri. Apabila ada kritik atau saran, boleh langsung ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.